Daun ini memang sudah dikenal luas di Indonesia karena manfaatnya yang luar biasa, seperti sumber antioksidan dan berbagai nutrisi lainnya. Luar biasa sekali dan Anda dapat pelajari sendiri informasi ini. Salam damai, bahagia, dan sejahtera selalu. Nah, pada podcast sebelumnya saya membahas mengenai sayuran ajaib daun pepaya Jepang. Kali ini saya ingin membahas sayuran ajaib lainnya yang disebut daun kelor. Daun ini memang sudah dikenal luas di Indonesia karena manfaatnya yang luar biasa, seperti sumber antioksidan dan berbagai nutrisi lainnya. Nah, juga membantu diabetes dan berbagai penyakit lainnya. Kalau dalam pengobatan tradisional Ayurveda yang asli dari India, ini sudah dikenal sejak 4.000 tahun yang lalu. Nah, daun kelor dapat mencegah hampir 300 jenis penyakit. Wah, berarti mungkin semua penyakit dapat disembuhkan dengan daun kelor ini. Nah, kalau melihat kandungan nutrisi daun kelor memang luar biasa. Di deskripsi podcast ini ada artikel ilmiah yang mereview 70 jurnal ilmiah yang membuktikan manfaat daun kelor. Nah, daun kelor ini bahasa latinnya disebut Moringa oleifera. Secara singkatnya, di gambar terlihat kandungan nutrisi yang melebihi makanan lainnya. Misalnya, dalam jumlah gram yang sama itu kandungan vitamin A 4 kali lebih tinggi daripada wortel. Juga kandungan kalsiumnya 4 kali lebih tinggi daripada susu. Wah, luar biasa ini. Jadi sumber kalsium juga. Dan 3 kali lebih tinggi dari jumlah zat besi yang ada pada bayam. Nah, pokoknya luar biasa sekali dan Anda dapat pelajari sendiri informasi ini. Nah, maka pohon kelor ini sering disebut pohon sakti. Nah, bahasa Inggrisnya the miracle tree atau the tree of life. Jadi sumber kehidupan, ya. Ada juga yang menyebut drumstick tree. Ya, itu seperti drumstick untuk drum. Nah, mengapa ya disebut alat pemukul drum? Jadi saya ingat cerita orang yang menggetuk-getukkan batang kelor untuk mengusir makhluk halus. Ya, mungkin kita juga sudah tahu semuanya ya, kepercayaan yang mungkin turun-menurun dari nenek moyang kita yang katanya sampai sekarang itu masih dilakukan. Tentunya saya tidak akan membahas masalah tersebut ya. Nah, tapi saya akan membahas yang mungkin belum banyak yang tahu, yaitu manfaatnya untuk mencegah kemandulan atau meningkatkan kesuburan, ya, yang ternyata sudah terkenal misalnya di Nigeria dan beberapa negara tropis lainnya. Nah, terutama bagi para pria, juga pada wanita dalam meningkatkan hormon-hormon yang berkaitan dengan sistem reproduksi manusia. Nah, bagaimana mekanismenya memang belum banyak diteliti. Tetapi pada hewan sudah ada penelitiannya. Misalnya, beberapa ilmuwan dari Australia meneliti kualitas sperma kelinci yang diberikan ekstrak daun kelor. Hasilnya semakin tinggi konsumsi daun kelor, semakin tinggi serum testosteron pada kelinci jantan yang terlihat juga pada jumlah dan kualitas aktivitas spermanya yang secara signifikan itu meningkat. Nah, efeknya pada kelinci betina juga ada, tapi tidak seampuh efeknya pada kelinci jantan. Makanya ada sebuah website yang khusus membahas keuntungan daun kelor terhadap vitalitas kaum pria. Nah, Anda tahu sendirilah apa isinya. Nah, ada satu lagi penelitian yang sejenis, nah itu dilakukan pada tikus jantan. Yang menarik dari penelitian ini, jadi ada kelompok perlakuan tikus yang diberikan paparan radiasi EMR atau elektromagnetik radioaktif. Jadi ini radiasi ya dari handphone selama 1 jam per hari dalam waktu 7 hari atau seminggu berturut-turut. 7 hari berturut dalam waktu seminggu, yang ternyata dapat menurunkan jumlah dan kualitas sperma tikus. Wah, ternyata
radiasi HP dan mungkin juga WiFi dapat mempengaruhi kesuburan tikus jantan. Tapi bagaimana dengan manusia? Nah, dalam deskripsi di bawah ini saya cantumkan jurnalnya dan Anda bisa pelajarin sendiri karena ini bukan bidang saya. Nah, namun dengan memberikan ekstrak daun kelor pada tikus jantan, pengaruh negatif ini dapat dicegah. Walaupun pemberian daun kelor untuk meningkatkan kesuburan pada manusia ini memang belum diteliti. Paling tidak yang saya ketahui. Namun tidak ada salahnya mulai sekarang sering-sering mengkonsumsi daun kelor karena kandungan gizi dan manfaatnya bagi kesehatan benar-benar super. Bahkan kalau di luar negeri itu sudah dibuat kapsul atau bubuk powder dengan berbagai merek dan harganya cukup mahal ya. Jadi tidak heran permintaan daun kelor dunia itu semakin meningkat dan produksi daun kelor Indonesia sudah banyak diekspor. Nah, ini tentunya bagus ya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia mungkin dengan memperbanyak para petani pohon kelor. Sebarkan pengetahuan berharga ini kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi dan tips-tips menarik selanjutnya. Saya Ratna Megawati mengajak Anda untuk mandiri dalam menjaga kesehatan holistik Anda dan keluarga tercinta. Salam.